Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Irsyad Firdaus, biasa dipanggil Rafa, dan teman saya Yoga Maulana dan Muhammad Rifan Raharjo. Di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa makam-makam kuno yang terdapat di Indonesia. Walaupun sebelum Indonesia merdeka sampai masa kolonial. Di sini kami meminta maaf dulu atas jika ketidakmaksimalan kami dalam menjelaskan beberapa sejarah makam di Indonesia. Kami dari kelompok 6 ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, yang pertama ini materi mengenai sejarah makam di Indonesia. Nah, ketika kita melangkah ke sebuah makam atau pemakaman, suasana hening seringkali menyelimuti. Namun di balik keheningan itu, makam bukan sekedar tempat untuk beristirahat terakhir, tetapi ia menyimpan sejarah, budaya, dan jejak panjang peradaban bangsa Indonesia itu sendiri. Sejak ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum kita mengenal tulisan, masyarakat Nusantara telah memiliki cara sendiri untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Pada masa prasejarah, lebih tepatnya, orang-orang dikubur dalam gua, lubang tanah, atau bahkan dimasukkan ke dalam wadah batu besar yang disebut sarkofagus. Nah, di Sulawesi sendiri, contohnya itu di Toraja, dikenal tradisi kubur batu yang dipahat pada tebing. Nah, tujuannya itu sebagai menandakan betapa tingginya penghormatan mereka terhadap leluhur atau orang yang sudah berpulang, lebih tepatnya orang yang sudah meninggal. Nah, ketika agama Hindu atau Buddha masuk ke Nusantara, lebih tepatnya, cara pemakaman ikut berubah. Raja dan bangsawan tidak dimakam secara sembarangan. Mereka dibangun dalam bentuk candi. Contoh-contohnya tuh yang ada di Jawa Tengah. Candi yang di Jawa Tengah itu fungsinya tuh tidak hanya sebagai tempat istirahat terakhir seorang raja, melainkan tempat tersebut itu dijadikan sebagai tempat ibadah orang-orang Hindu Buddha di daerah sana. Nah, ini juga membuktikan bahwa makam itu bisa dijadikan sebagai simbol kekuasaan atau kebesaran. Selanjutnya, memasuki era abad ke-13 hingga ke-15. Abad ini bisa dikenal sebagai era masuknya Islam ke Nusantara. Ketika Islam masuk dan mulai berkembang pesat di berbagai wilayah Nusantara, contohnya di Pasai, Aceh, Malaka, dan lain sebagainya, arsitektur pemakaman ini, atau lebih tepatnya makam, itu mulai bergeser. Nah, di Islam membawa tradisi sederhana, yaitu liang lahat dengan batu nisan di atasnya. Contohnya seperti yang ada pada modern yang saat ini. Sangat simpel sekali dan sudah menandakan bahwa itu batu nisan atau pemakaman. Nah, budaya lokal membuat makam tidak selalu sederhana. Banyak desain dihiasi kaligrafi Arab, doa-doa, atau motif ukiran yang kaya makna. Contohnya itu seperti makam Malik As-Saleh, itu terdapat kaligrafi, terdapat tulisan-tulisan Arab, dan lain sebagainya. Dan juga di Jawa itu ada Fatimah binti Maimun di situ. Itu makamnya juga ada corak-corak Arabnya. Nah,
Jadi kesimpulannya di Islam itu, makam Islam ini kesimpulannya adalah bahwa perpaduan makam itu bisa dilihat melalui kesederhanaan Islam dan keindahan seni. Jadi keindahan seni ini, seni yang budaya tempo lalu yaitu Hindu dan Buddha itu dipadukan dengan budaya Islam. Jadi hasilnya seperti itu. Nah, kita memasuki masa kolonial Belanda. Nah, pada masa ini membawa pengaruh baru. Makam bergaya Eropa mulai muncul, lengkap dengan ornamen klasik, salib, atau prasasti panjang. Makam bergaya Barat ini banyak ditemui kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Nah, setelah Indonesia merdeka, bangsa kita melahirkan sebuah konsep baru, makam pahlawan, yang sekarang divideokan saat ini di belakang saya. Makam ini bukan hanya tempat untuk mengubur pejuang bangsa, tapi juga simbol penghormatan negara terhadap mereka yang gugur. Bentuknya sederhana, seragam, namun saat makna kebangsaan ralat. Bentuknya sederhana, seragam, namun memiliki makna dalam konteks kebangsaan. Inilah yang membedakan makna pahlawan dari makam-makam sebelumnya, bukan tentang kebesaran pribadi, melainkan tentang pengabdian pada bangsa. Oke, selanjutnya materi yang kedua yaitu corak makam kuno di Indonesia. Ketika kita berbicara mengenai makam, seringkali kita hanya memandangnya sebagai tempat bersemayam jasad seseorang atau tempat peristirahatan terakhir. Namun, jika kita menelusuri lebih dalam, makam ternyata adalah jendela sejarah. Ia mencerminkan kebudayaan, sistem kepercayaan, seni, bahkan hubungan sosial masyarakat pada zamannya. Di Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, corak makam kuno memperlihatkan betapa luasnya cakrawala peradaban bangsa ini, dari ujung barat di Aceh hingga Papua Timur. Setiap daerah memiliki tradisi pemakaman dengan corak yang khas. Keberagaman corak makam ini bukanlah hal yang berdiri sendiri. Ia lahir dari interaksi antara tradisi lokal, kepercayaan nenek moyang, serta pengaruh agama-agama beserta yang masuk ke Nusantara. Contohnya yang tadi, Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Tidak jarang pula kita melihat perpaduan antara satu tradisi dengan tradisi yang lainnya, yang kemudian melahirkan bentuk makam unik hanya ada di Indonesia. Contoh-contohnya itu di berbagai wilayah. Yang pertama, corak makam di Sumatera, lebih tepatnya di Aceh. Di tanah Aceh, kita dapat menemukan makam kuno dengan corak yang begitu khas. Salah satu peninggalan paling terkenal adalah nisan batu Aceh. Nisan ini biasanya berukuran besar, terbuat dari batu andesit atau batu pasir, dengan bentuk pipih menjulang tinggi. Permukaan dihiasi ukiran kaligrafi Arab yang sangat indah, berisi ayat Al-Quran, doa, dan pujian-pujian almarhum. Selain kaligrafi, motif bunga teratai juga sering muncul. Teratai melambangkan kesucian dan kehidupan abadi. Pada sebagian nisan terdapat pula hiasan sulur-sulur tumbuhan yang menggambarkan kesuburan dan harapan akan kehidupan setelah mati. Makam Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh adalah salah satu contoh megah corak makam Aceh yang kaya akan detail ukiran. Selanjutnya kita membicarakan Minangkabau. Di Sumatera Barat, lebih tepatnya di Minangkabau, corak makam di sini berbeda. Masyarakat Minang mengenal tradisi batu sandung, yakni semacam monumen batu yang didirikan untuk memperingati leluhur. Batu-batu ini sering dipahat dengan simbol-simbol khas Minangkabau. Di samping itu, makam Islam kuno di Minangkabau biasanya memiliki nisan berbentuk sederhana, tetapi dihiasi dengan motif ukiran yang memperlihatkan perpaduan seni lokal dan pengaruh Islam. Selanjutnya, Palembang dan Riau. Di kawasan Palembang dan Riau, corak makam kuno dipengaruhi oleh tradisi kerajaan Islam Melayu. Nisan makam sering berbentuk bulat, telur, atau segi delapan dengan pahatan kaligrafi halus. Beberapa makam raja bahkan dibangun dalam bentuk cukup atau bangunan kecil yang beratap limas, menandakan status sosial tinggi almarhum. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Jawa. Di Jawa Barat banyak dipengaruhi tradisi wali dan keraton.
Contoh paling menonjol adalah makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Makam ini bukan hanya sebuah liang lahat, melainkan sebuah kompleks yang terdiri dari tembok-tembok tinggi dan pintu gerbang bertingkat. Setiap gerbang memiliki nama dan tingkat kesakralan tertentu. Hanya orang tertentu yang boleh melewati pintu paling dalam. Corak seperti ini menunjukkan perpaduan antara tradisi Hindu Jawa dengan Islam, di mana makam tidak hanya menjadi tempat beristirahat, tetapi juga pusat ziarah. Lanjut kita beralih ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah kita mengenal kompleks Imogiri, makam Raja-Raja Mataram, letaknya di perbukitan, seakan menandakan almarhum dengan langit, mendekatkan almarhum dengan langit. Bangunan menampilkan arsitektur Jawa klasik, gapura paduka raksa, cungkup, beratap joglo, serta ornamen kayu ukiran halus. Hal ini menunjukkan betapa besar penghormatan kepada raja sebagai pemimpin spiritual dalam duniawi. Di Jawa Timur sendiri, corak makam kuno juga dipengaruhi oleh warisan Majapahit. Banyak makam raja dan bangsawan menggunakan bata merah sebagai bahan utama, mirip dengan bangunan candi. Ukirannya sering berbentuk flora dan fauna khas Majapahit, dipadukan dengan simbol-simbol Islam seperti kaligrafi. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Kalimantan. Di tanah Kalimantan, makam kuno sering dipengaruhi oleh tradisi lokal dan kerajaan Islam. Yang pertama itu tradisi Dayak. Di suku Dayak mengenal tradisi sandung atau rumah kecil, tempat penyimpanan tulang belulang leluhur. Sandung biasanya dibuat dari kayu ulin yang kuat, dihiasi ukiran-ukiran berwarna cerah. Motifnya menggambarkan roh pelindung, hewan, dan tumbuhan yang dipercaya dapat menjaga arwah. Tradisi ini memperlihatkan betapa masyarakat Dayak mengaruh hormat pada roh nenek moyang. Lanjut kita beralih ke Kesultanan Banjar dan Kutai. Di wilayah Kesultanan Banjar dan Kutai, corak makam lebih bercorak Islam. Nisan berbentuk pipi atau silindris dengan kaligrafi Arab. Beberapa makam raja dilengkapi dengan cungkup atau bangunan pelindung, melambangkan kehormatan dan status tinggi. Selanjutnya kita akan beralih ke Pulau Sulawesi. Lebih tepatnya di suku Toraja. Di tanah Toraja, lebih tepatnya di Sulawesi Selatan, corak makam sangat khas dan unik. Orang Toraja tidak mengubur jenazah di tanah, melainkan meletakkannya di dalam liang tebing. Yang lubangnya yaitu lubang besar yang dipahat pada dinding batu kapur. Di depan liang biasanya dipasang tau-tau, patung kayu yang menyerupai almarhum. Patung ini dianggap sebagai perwujudan roh yang menjaga keluarganya. Corak makam Toraja memperhatikan filosofi hidup yang kuat. Kematian bukan akhir, melainkan jalan menuju dunia roh. Lanjut kita akan membahas mengenai Goa Talo. Di Makassar sendiri, makam raja-raja Goa Talo memperlihatkan bentuk yang lebih bercorak Islam. Islam terbuat dari batu dengan pahatan kaligrafi. Lalat, nisan terbuat dari batu dengan pahatan kaligrafi. Sementara kompleks makamnya sering dikelilingi oleh tembok. Meski demikian, pengaruh lokal tetap terlihat pada bentuk hiasan. Lanjut kita membahas mengenai corak makam di Bali dan Nusa Tenggara. Yang pertama di Bali. Di Bali, tradisi makam sangat erat dengan agama Hindu. Masyarakat Bali lebih mengenal upacara ngaben, yaitu pembakaran jenazah. Namun, sebelum ngaben dilakukan, jenazah sering dikubur sementara di pemakaman desa yang disebut setra. Makam di Bali biasanya sederhana, namun tandai dengan simbol-simbol Hindu. Selanjutnya kita akan membahas Nusa Tenggara Timur dan Barat. Di NTT, khususnya Sumba, terdapat tradisi kubur batu yang monumental. Batu-batu besar dipahat menjadi dolmen atau meja batu, tempat meletakkan jenazah. Kuburan batu ini sering dihiasi dengan ukiran kuda, kerbau, atau simbol-simbol merapu kepercayaan lokal Sumba. Tradisi ini menunjukkan status sosial semakin besar kuburan batu, semakin tinggi kedudukan keluarga almarhum. Lanjut kita akan membahas mengenai daerah di Maluku dan Papua.
Di Maluku sendiri, makam kuno biasanya sederhana, berupa gundukan tanah dengan batu nisan, kayu, atau batu alam. Namun, pada makam bangsawan, sering dibangun cungkup kecil. Tradisi lokal bercampur dengan pengaruh Islam dan Kristen yang kuat di daerah ini. Yang terakhir, di Papua. Cara makam yang sangat beragam. Di Papua sendiri, cara makam sangat beragam tergantung suku. Karena di Papua sendiri, sukunya banyak sekali. Ada yang meletakkan jenazah di atas pohon besar. Ada pula yang menguburkan dalam rumah adat khusus. Bagi sebagian masyarakat, kematian bukan hanya peristiwa pribadi, melainkan urusan komunitas, sehingga makam dijadikan pusat ritual adat. Baik, penjelasan yang kedua adalah ragam hiasan makam kuno di Indonesia. Makam kuno di Indonesia bukan hanya sekedar tempat peristirahatan terakhir, melainkan juga merupakan karya budaya dan seni yang syarat makna simbolik dan religius. Ragam hiasan pada makam kuno mencerminkan keyakinan, nilai-nilai sosial, serta pengaruh budaya yang berkembang di suatu daerah pada masa tertentu. Keberagaman suku, agama, dan sejarah kolonial di Indonesia menjadikan bentuk serta hiasan makam sangat bervariasi, sangat kompleks dan artistik. Setiap hiasan yang terdapat pada makam kuno memiliki filosofi dan makna tersendiri. Tidak hanya sebagai dekorasi, tetapi juga sebagai simbol perlindungan, pengingat, dan penghormatan terhadap arwah leluhur. Pada makam-makam Islam kuno di Jawa, misalnya ragam hiasan yang sering dijumpai meliputi ukiran kaligrafi Arab, motif bunga, sulur-suluran, dan simbol geometris. Kaligrafi biasanya berupa ayat-ayat Al-Quran, doa-doa tertentu, atau nama-nama Allah dan Nabi Muhammad yang diukir di batu nisan. Hiasan ini berfungsi sebagai doa dan penanda identitas keislaman makam tersebut. Motif sulur dan bunga melambangkan keadilan dan harapan akan kehidupan setelah mati. Pada makam para wali songo dan tokoh Islam penting, hiasannya cenderung lebih rumit dan megah, menampilkan pengaruh seni ukir, Majapahit, dan gaya arsitektur Hindu-Buddha yang masih bertahan saat Islam masuk ke Nusantara. Sementara itu, pada makam bercorak Hindu-Buddha, terutama yang ditemukan di Jawa, yang ditemukan di Jawa Tengah dan Bali, ragam hiasan pada makam lebih menyerupai hiasan pada candi. Terdapat relief dewa-dewi, motif bunga teratai atau padma, kalamakara, serta hiasan figuratif yang menceritakan kisah dari kitab-kitab suci seperti Ramayana dan Mahabharata. Misalnya di kompleks pemakaman kuno di Bali, hiasan seperti patung penjaga atau makhluk mitologi ditempatkan di sekitar makam untuk menjaga roh dari gangguan roh jahat. Motif-motif ini tidak hanya estetis, melainkan juga syarat akan simbol kepercayaan spiritual. Bahkan konsep penataan makam juga mencerminkan konsep kosmos Hindu, di mana makam diletakkan sesuai arah mata angin dan tata letak yang diyakini suci. Ragam hiasan pada makam megalitik yang tersebar luas di daerah Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua sangat berbeda dari tradisi Islam dan Hindu-Buddha. Pada tradisi megalitik, hiasan pada makam biasanya berupa ukiran sederhana atau simbol-simbol geometris yang diukir langsung pada batu besar seperti dolmen, menhir, atau sarkofagus.
Hiasan tersebut biasanya tidak menggambar figur manusia atau dewa, tetapi lebih kepada simbol alam seperti matahari, bulan, atau motif spiral yang dipercayai mewakili siklus kehidupan. Terus di Sulawesi Selatan, terutama pada masyarakat Toraja, peti mati kayu yang disebut erong sering diukir dengan motif-motif khas seperti tahu-tahu atau patung kayu yang mewakili orang yang telah meninggal, dan hiasan kerbau atau ayam yang menunjukkan status sosial orang yang dikuburkan. Pada dinding tebing tempat makam tersebut disimpan juga dihiasi ornamen yang menggambarkan status keluarga dan leluhur mereka. Di daerah pesisir utara di Pulau Jawa seperti di Gresik, Demak, dan Kudus, makam kuno Islam memperlihatkan pengaruh Tionghoa yang cukup kuat, terutama pada abad ke-15 hingga 17. Ragam hiasan pada makam-makam ini terkadang menyertakan ornamen bergaya Cina seperti motif naga, bunga teratai, dan atap berundak seperti pagoda. Ini menunjukkan adanya akulturasi antara budaya Tionghoa dan Islam dalam seni makam. Hiasan seperti ini sering ditemukan pada makam para saudagar atau tokoh Tionghoa yang memeluk Islam. Ornamen pada bagian atas makam juga memperlihatkan pengaruh struktur Tiongkok dengan bentuk atap melengkung dan hiasan keramik. Selain itu, di daerah Minangkabau atau Sumatera Barat, makam kuno biasanya memiliki batu nisan yang tinggi dan ramping, yang dikenal sebagai batu tagak. Ragam hiasannya tidak terlalu kompleks, tetapi ada beberapa yang diukir dengan simbol-simbol seperti bintang, bulan sabit, atau tulisan Arab Melayu. Beberapa makam raja atau tokoh adat dikelilingi oleh pagar batu yang juga dihias secara sederhana namun penuh makna. Keberadaan hiasan ini mencerminkan status sosial dan kedudukan tokoh tersebut di masyarakat. Kemudian di wilayah Maluku dan Papua, ragam hiasan makam kuno lebih bersifat tradisional dan menggunakan bahan alami seperti kayu, bambu, dan batu alam. Di sana, makam dihiasi dengan simbol-simbol yang berkaitan dengan alam dan leluhur. Di beberapa tempat, masyarakat menggunakan patung leluhur yang ditempatkan di sekitar makam dan dihiasi dengan kain atau manik-manik berwarna. Hiasan ini memiliki fungsi spiritual, yakni sebagai perantara antara dunia orang hidup dan roh leluhur. Dalam upacara adat, makam-makam ini sering dihias ulang atau diperbarui dengan benda-benda pusaka atau hasil kerajinan tangan yang memiliki nilai simbolik tinggi. Ragam hiasan makam pada masa kolonial, terutama pada makam Kristen di era VOC dan Hindia Belanda, juga memiliki keunikan tersendiri. Makam kuno di gereja-gereja tua atau pemakaman Belanda sering dihiasi dengan lambang salib, tulisan Latin, dan ornamen khas Eropa seperti ukiran bunga mawar, malaikat, tengkorak, serta lambang kebangsawanan. Di beberapa makam berukuran besar menyerupai tugu atau mausoleum dengan pilar-pilar bergaya klasik. Hiasan ini menggambarkan keyakinan Kristiani akan kebangkitan dan kehidupan kekal, serta status sosial
dari keluarga yang dimakamkan di kota-kota seperti Jakarta, Batavia, Semarang, dan Surabaya. Makam-makam ini masih dapat ditemukan dan menjadi saksi bisu sejarah kolonialisme di Indonesia. Selanjutnya, ragam hiasan makam juga sering kali berkaitan erat dengan sistem kepercayaan terhadap roh leluhur atau animisme yang masih hidup dan berdampingan dengan agama-agama besar. Misalnya, masyarakat Batak di Sumatera memiliki makam berbentuk tugu atau yang biasa disebut dengan sopo, dengan hiasan kepala kerbau dan ukiran khas Batak. Hiasan ini melambangkan kekuatan atau kekayaan dan perlindungan bagi arwah yang telah pergi. Di dalam kompleks makam sering ditemukan relief atau ukiran yang menggambarkan silsilah keluarga dan kisah-kisah leluhur. Hal ini menunjukkan pentingnya garis keturunan dalam budaya mereka. Secara keseluruhan, ragam hiasan pada makam kuno di Indonesia bukan hanya sekedar ornamen, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan spiritual masyarakat. Hiasan-hiasan ini mencerminkan interaksi antara berbagai kebudayaan, baik lokal atau maupun asing, serta menjadi media visual yang menyampaikan nilai-nilai, harapan, dan kepercayaan terhadap kehidupan setelah mati. Melalui hiasan-hiasan, kita dapat melihat bagaimana masyarakat Indonesia pada masa lalu menghayati kematian dan bagaimana mereka menghormati leluhur. Dalam konteks pelestarian warisan budaya, makam-makam kuno yang kaya akan hiasan ini menjadi bagian penting dari sejarah arsitektur, seni rupa, dan antropologi Indonesia yang tidak ternilai. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu struktur makam kuno di Indonesia. Makam kuno di Indonesia merupakan bagian penting dari peninggalan arkeologi yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir seseorang, tetapi juga menyimpan nilai-nilai budaya, sosial, religi, dan politik. Dalam tradisi masyarakat Nusantara, makam bukan sekedar simbol kematian, melainkan juga representasi hubungan antara dunia manusia dengan alam gaib atau dunia leluhur. Oleh karena itu, struktur makam kuno di Indonesia seringkali memadukan unsur lokal dan dengan pengaruh luar seperti Hindu, Buddha, Islam, bahkan kolonial Eropa. Penelitian mengenai makam kuno sangat penting karena dapat memberikan gambaran mengenai sistem kepercayaan, stratifikasi sosial, hingga pola kehidupan masyarakat masa lalu. Dari nisan, orientasi makam, bahan bangunan, hingga tata letak kompleks makam, semuanya menyimpan informasi histori yang berharga. Secara umum, makam kuno di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, makam tradisi megalitik. Makam tradisi megalitik ini berasal dari masa praaksara, biasanya berupa dolmen, batu tegak, atau sarkofagus. Nah, yang kedua, makam Hindu-Buddha. Makam Hindu-Buddha banyak berupa candi makam, misalnya di Jawa dan di Bali. Yang ketiga, makam Islam kuno.
makam Islam kuno ditandai dengan nisan batu, kaligrafi Arab, dan orientasi kiblat. Yang keempat, makam kolonial. Makam kolonial bercirikan gaya arsitektur Eropa. Banyak ditemukan di perkotaan atau bekas pusat pemerintahan Belanda. Tradisi megalitik di Indonesia merupakan salah satu warisan tertua. Makam atau tempat penguburan dari masa ini biasanya berhubungan erat dengan kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Dolmen. Yang pertama dolmen. Dolmen adalah meja batu besar yang diletakkan di atas beberapa batu tegak. Fungsinya sering untuk tempat sesaji sekaligus makam. Yang kedua, sarkofagus. Sarkofagus adalah peti kubur dari batu yang berbentuk seperti lesung dengan tutup di atasnya. Banyak ditemukan di daerah Bali dan Sumatera Selatan. Yang ketiga adalah kubur batu. Kubur batu adalah lubang besar yang dilapisi batu pipih, kemudian ditutup kembali setelah jenazah dimasukkan. Yang keempat, menhir. Menhir adalah batu tegak yang berfungsi sebagai penanda kubur, simbol roh leluhur atau tanda penghormatan. Ciri khasnya dari makam megalitik adalah kesederhanaan bentuk namun memiliki makna simbolis yang kuat. Biasanya dibangun dengan batu alam tanpa hiasan rumit, tetapi posisinya sering ditempatkan di area sakral, misalnya bukit atau dataran tinggi. Masuknya agama Hindu, Buddha membawa perubahan besar dalam struktur makam. Konsep kehidupan setelah mati dipengaruhi oleh ajaran reinkarnasi dan karma. Banyak raja atau bangsawan yang membangun candi makam sebagai tempat pengabdian. Seperti Candi Gunung Sari dan Candi Belahan di Jawa Timur yang dipercaya sebagai tempat pemakaman raja-raja. Yang kedua, Candi Murah Takus di Riau yang menjadi pusat aktivitas keagamaan sekaligus pengabdian tokoh penting. Yang ketiga, candi-candi di Bali yang sering dianggap sebagai tempat pemujaan roh leluhur raja. Struktur candi makam biasanya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, kaki candi melambangkan dunia manusia. Yang kedua, badan candi itu melambangkan dunia antara. Yang ketiga adalah atap atau puncak candi. Atap atau puncak candi ini melambangkan para dewa, melambangkan dunia para dewa. Meskipun tidak selalu berisi jenazah, candi makam berfungsi sebagai simbol persemayaman roh raja atau tokoh penting yang telah wafat. Pada kedatangan Islam abad ke-13 memberikan tradisi makam baru di Nusantara. Makam Islam kuno sangat mudah dikenali dari bentuk nisannya yang khas. Makam Islam selalu menghadap kepada kiblat, yaitu arah barat laut tenggara sesuai letak geografis terhadap Mekah. Hal ini menjadi ciri paling penting yang membedakan makam Islam dengan tradisi sebelumnya. Berikutnya adalah nisan Islam kuno, biasanya terbuat dari batu andesit, batu kapur, atau marmer.
Nah, bentuknya seperti bentuk pipih segi 4 dengan ukiran sederhana. Yang kedua, bentuk sulur-suluran yang rumit. Yang ketiga, nisan kaligrafi dengan tulisan Arab seperti basmalah, ayat kursi, atau doa. Berikutnya adalah jirat. Jirat adalah bagian dasar atau pondasi makam yang berbentuk persegi panjang. Semakin tinggi status sosial seseorang, semakin tinggi pula jirat makamnya. Contoh makam Islam kuno. Yang pertama adalah makam Sunan Giri, Gresik. Yang kedua, makam Sunan Gunung Jati, Cirebon. Yang ketiga, makam Raja-Raja Ternate dan Tidore. Yang keempat, kompleks makam Imogiri, Yogyakarta, yang dibangun pada abad ke-17 untuk Raja-Raja Mataram. Kompleks makam sering dikelilingi tembok dan memiliki gapura bercorak campuran Hindu Jawa. Ini menunjukkan adanya akulturasi antara tradisi lokal dengan ajaran Islam. Nah, selanjutnya struktur makam kolonial. Masa kolonial Belanda membawa pengaruh gaya arsitektur Eropa dalam makam-makam di Indonesia. Makam kolonial biasanya ditemukan di kota besar atau bekas pusat pemerintahan. Bentuknya seperti batu nisan tegak dengan tulisan Latin yang berisi nama, tanggal lahir, dan wafat. Yang kedua, mausoleum atau bangunan makam keluarga besar. Yang ketiga, salib batu untuk makam orang-orang Kristen. Bahan yang digunakan umumnya marmer, batu kali, atau granit. Pada kalangan kaya, makam dihiasi patung malaikat, salib besar, atau ornamen khas Eropa. Tata letak makam kolonial biasanya dibuat dalam kompleks pemakaman umum. Letaknya sering di dekat gereja atau di pusat kota. Misalnya, makam Belanda di Jakarta, di Tanah Abang. Yang kedua, makam kolonial di Semarang dan di Surabaya. Simbolis dalam struktur makam. Struktur makam kuno tidak hanya berfungsi praktik sebagai tempat mengubur jenazah, tetapi juga syarat makna simbolis. Yang pertama, orientasi makam menentukan arah hidup spiritual, misalnya kiblat dalam Islam atau arah matahari terbit dalam tradisi lokal. Yang kedua, bentuk nisan seringkali melambangkan status sosial, gender, dan identitas agama. Yang ketiga, ukiran dan ornamen, simbol perlindungan, doa, atau kekuatan gaib. Yang keempat, lokasi makam. Lokasi makam biasanya ditempatkan di bukit, tepi laut, atau dekat pura atau masjid sebagai penanda kesakralan. Kompleks makam kuno sebagai pusat budaya. Di banyak daerah, makam kuno tidak berdiri sendiri, tetapi dalam bentuk kompleks yang juga mencakup masjid, surau, pura, atau bangunan sakral lainnya. Kompleks ini menjadi pusat aktivitas sosial keagamaan masyarakat. Contohnya, yang pertama, kompleks makam Raja-Raja Mataram di Imogiri yang sampai sekarang masih dijaga ketat adat Jawanya. Yang kedua, makam Sunan Ampel di Surabaya yang sekaligus menjadi pusat dakwah dan aktivitas ekonomi umat. Yang ketiga adalah makam Raja Bali di Gunung Kawi yang memadukan struktur punden berundak dengan pahatan tebing. Hal ini menunjukkan bahwa makam tidak hanya simbol kematian,
tetapi juga pusat kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Perbedaan struktur makam berdasarkan status sosial. Struktur makam kuno di Indonesia juga mencerminkan status stratifikasi sosial. Yang pertama, makam rakyat biasa. Itu dari makamnya itu sederhana, nisannya polos dan jiratnya rendah. Yang kedua, makam bangsawan. Makam bangsawan itu lebih besar dari makam rakyat biasa dan lebih banyak dihiasi ornamen-ornamen. Jirat tinggi sering berada di lokasi khusus. Yang ketiga, makam ulama atau wali. Makam ulama atau wali biasanya dikeramatkan menjadi tempat ziarah dan dijaga kelestariannya. Yang kelima adalah makam raja. Makam raja berada di dalam kompleks khusus dengan aturan adat yang ketat. Perbedaan ini menegaskan bahwa struktur makam adalah representasi nyata dari kedudukan sosial seseorang semasa hidupnya. Nah, kesimpulannya ialah struktur makam kuno di Indonesia merupakan refleksi perjalanan panjang budaya bangsa dari tradisi megalitik, Hindu, Buddha, Islam hingga kolonial. Setiap periode meninggalkan ciri khas pada bentuk makam, bahan bangunan, orientasi hingga tata letaknya. Makam bukan hanya tempat peristirahatan terakhir, tapi juga simbol hubungan manusia dengan leluhur, status sosial, serta identitas budaya dan agama. Melalui nisan, jirat, gapura maupun kompleks pemakaman. Masyarakat dapat mengekspresikan pandangan mereka tentang kehidupan, kematian, dan kehidupan setelah mati. Oleh karena itu, mempelajari makam kuno sama artinya dengan menelusuri jejak-jejak spiritual, sosial, dan politik masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Makam-makam ini bukan sekedar peninggalan arkeologis, tetapi juga warisan hidup yang terus memberi makna bagi generasi sekarang dan generasi yang mendatang.